pada hari ini kita sama-sama mengikuti pengajian tahun baru untuk melanjutkan tradisi guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Masih dah cinta lihat Maulana Syekh? Kangen lihat Bapak Maulana Syekh? Kangen, selaput tak kangen sama beliau, cinta kepada beliau. Okey. Nah, itu sebabnya di lagu perjuangan disebutkan itu, siapa yang cinta pada ayahda, ikhlaskan hati, hidup pun coba, tegakkan jiwa, tetap bersama demi iman dan takwa. Oh manisnya dunia, orang melelang iman dan takwa. Hati-hatilah tipuan dunia, karena dunia bangkai semata-mata. Nah, itu lagu perjuangan. Ada kaitannya dengan hadis Nabi, ad-dunya jibah wa tullabuha kilab. Jamaah sekalian, kedua kalinya kita tidak lupa selalu membaca selawat kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kecintaan kita. Okay? Dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tuhan mengatakan di Arsy, tertulis di Arsy, muhibbun liman yuhibbuni, ana muhibbun liman yuhibbuni. Aku cintai orang yang cinta kepadaku, kata Tuhan. Dia dah senang dicintai oleh Tuhan, senang selaput dia. Kita cinta kepada Tuhan, kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada para ulama, wabil khusus guru besar kita Imamul Kabir, Bapak Maulana Syekh. Alhamdulillah. Okay. Pada hari ini tidak ada yang saya laporkan, okay. Cuman yang laporkan kegiatan Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan setiap hari layatan, okay. Hadir penunggu layatan setiap hari. Hadir wala tidak hadir? Ya hadir kita, Masya Allah, tabarakallah. Okay. Itulah yang namanya Barisan Hizbullah siap siaga di mana dan kapan saja. Hizbullah tugasmu suci, berjuang sepenuh hati, tidak mengharapkan gaji, mencari ridha ilahi. Angkat luik, ya, sangkaan-sangkaan, harap kira jemaah hadir lihat pengajian Muharram di tahun baru ngena separuh ni. Alhamdulillah ni dari sejak jam 8 wah masjid penuh ni. Terus di majlis ni penuh, di lapangan juga luar biasa penuhnya. Alhamdulillah kita betul-betul ramaikan ni pengajian 1 Muharram, ya, tahun baru. Nanti akan dibahas tentang hijrah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah, dan kita mengenang juga sejarah hijrahnya NW dari Pancor menuju Kalijaga terus menuju Anjani. Alhamdulillah, ya, luar biasa. Okay. Itu perjuangan Ummuna Dewan Muhtasar, pengurus besar Nahdlatul Watan. Lalu waktu beliau jadi pengurus besar, okay. Waktu beliau jadi pengurus besar dia nanti, okay. Nah itu waktu kita hijrah, Masya Allah, terkenang sejarah hijrah kita. Dari tempat yang tidak aman menuju tempat yang aman, itu definisi hijrah. Okay. Nah itu sebabnya kan ada lagu perjuangan tentang Anjani, ya, Anjani lampu pertama kan katanya di itu apa namanya, ya, Anjani lampu pertama
terbitan Ummi tercinta. Okay. Marilah kita dukung perjuangannya. Okay. Perjuangan Ummuna Dewan Muhtasar, pengurus besar Nahdlatul Watan. Okay. Kita dukung perjuangan beliau. Anjani lampu pertama, terbitan Ummi tercinta. Marilah kita berdoa mendukung perjuangannya. Nah, kita dukung perjuangan Ummuna Dewan Muhtasar, pengurus besar Nahdlatul Watan, karena beliau itu ya termasuk perempuan yang disebut di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW digambarkan ya, al-mar'atus shalihat kal ghurabil asam. Perempuan yang salihat contohnya seperti Ummuna Dewan Muhtasar, pengurus besar Nahdlatul Watan, diibaratkan oleh Nabi kal ghurabil asam, seperti gagak yang warna bulunya putih. Nah, itu sebabnya di lagu perjuangan Barisan Hizbullah, karomah Bapak Maulana mengalir pada Ummuna, terbukti dari hasilnya berjuang dengan ridhanya. Karomah Bapak Maulana mengalir pada Syekhuna, terbukti dari hasilnya berjuang dengan ridhanya. Baru sarupnya, Nahdlatul Watan pusaka, bulan bintang sinar 5, pokoknya iman dan takwa, karyanya Bapak Maulana. Pokoknya iman dan takwa, karyanya Bapak Maulana. Alhamdulillah, nggih, luar biasa. Nggih, kita tetap ngiring, kita tetap sami'na wa ata'na nggih kepada guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Jamaah kaum muslimin muslimat yang berbahagia, perlu yang sampaikan nggih. Jadi kita di Barisan Hizbullah nggih dari sejak tahun pira? Tahun 2000 dibentuk Barisan Hizbullah niki oleh Ummuna Dewan Muhtasar waktu beliau menjadi pengurus besar nggih, tahun 2000 tanggal 6 Januari tahun 2000, mungkin 2025 berarti pira umurnya Hizbullah niki? 25 tahun jalan. Alhamdulillah, dengan berkat Barisan Hizbullah, Masya Allah nggih, jamaah kita antusias layatan ya, kegiatan-kegiatan ya, ibadah kita makin meningkat nggih, yang terutama Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan. Itu sebabnya pada hari niki jamaah kita yang sudah mendaftarkan diri, yang belum menerima ijazah kaifiat Sholatul Nahdlatain, hari niki akan diadakan penjazahan tersebut. Nggih, jadi dikhususkan tempatnya. Ya. Yang akan diijazahkan khusus sudah tempat ada di sana, sudah dikosongkan, akan diijazahkan nanti oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan, dan begitu juga akan baiat sumpah. Ya, itu seperti Nabi SAW memberikan baiat kepada semua manusia sahabat itu, semua jin di Jazirah Arab, semua Nabi panggil beketik ya. Seperti kita di Nahdlatul Watan, pelungguh diundang untuk menghadiri pengajian tahun baru, langsung menerima pengizahan dan menerima pembaiatan. Bay'anakum ala sam'i wa tha'ah, itu kalimat baiat, ala sam'i wa tha'ah wa ala ma fi hadhihi sahifah sahifatil bai'ati wal iqrar ayyadakumullahu ala tanfizi bai'atikum. Itu
kalimat baiat dari sejak zaman Nabi mengucapkan turun. Nah baru sampai kepada guru besar kita Bapak Maulana Syekh, terus sampai kepada umuna, terus sampai kepada ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Pelungguh akan disumpah baiat, ya, yang belum menerima. Ya. Dari masyarakat kita di Sembalun banyak yang masuk barisan di masyarakat kita di Terara, kena markas cabangnya itu baru kita lantik dia, gigih luar biasa beliau. Ya. Jadi markas cabang yang lain insya Allah. Jadi pelungguh sangat diharapkan ya oleh Umuna Dewan Muhtasar pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk memberikan motivasi kepada jamaah kita ya, yang belum masuk Hizbullah didaftar ya, supaya masuk barisan Hizbullah Nahdlatul Ulama. Jadi kami sebagai pimpinan barisan Hizbullah, jadi pelungguh itu harus tercatat namanya, didaftar nama di setiap ketua posko. Ketua posko mengirim ke ya markas ranting. Markas ranting mengirim kepada markas cabang. Markas cabang mengirim ke Korda. Nah di sana diproses ya nama-nama pelungguh itu. Supaya kita tahu mana yang masih hidup, mana yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal kan terhapus. Ya. Ada kodenya merah terkadang-kadang. Berarti niki sudah enggak pelungguh sebut. Nah kalau sudah valid datanya, nah baru akan dibentuk ya untuk membuat KTA, kartu keanggotaan ya barisan Hizbullah Nahdlatul Ulama. Ya, akan dipersiapkan. Ya, semuanya akan dipersiapkan. Yang kedua, jamaah sekalian, kami sudah umumkan dari sebelumnya ya, waktu rapat, terkadang-kadang waktu kami layatan ya, pada Tuan Guru menyampaikan setiap layatan deh ya, tentang pengajian kita pada hari niki ya, tahun baru. Setiap posko wajib tidak sunat ya, harus menghadirkan jamaahnya sekurang-kurang 1 mobil ya. 2 atau 3 kan terserah ya. Paling kurang minimal 1 mobil ya. Itu mobil bontong dah insyaallah ya. Itu keputusan. Nah yang kedua, keputusan yang kedua, nah setiap posko kami kenakan sumbangan amal jariah untuk hari niki. Setiap posko cuma 1.000 ya, kalau anggota 50 ya sama-sama 1.000, kalau anggota 100 ya sama-sama 500 ya. Karena ada jemaah kita yang dari Lombok Barat itu terkadang-kadang setiap posko 500 orang, banyak dia ya. Oh harus dipecah menjadi 10 posko. Jamaah itu enggak mau katanya, ya enggak apa-apa sambil jalanlah bismillah. Itu terkadang-kadang tidak mau berpisah dengan temannya sama sekali. Ada yang disampaikan oleh cabang Pringgabaya, markas cabang Pringgabaya. Jadi ada jamaah kita tidak mau masuk kepada posko yang sudah tercatat, tercantum, terbentuk. Beliau bertanya, boleh kita itu jadikan menjadi 2? Boleh saja, nggak ada yang nggak boleh. Jadikan pelungguh posko yang kedua, terus ketua poskonya ya, terus lama-lama banyak dia, walaupun sedikit deh, walaupun 5 orang bentuk posko, lama-lama kan beranak, akhirnya menjadi banyak. Alhamdulillah. Nah, itu yang posko yang belum melunasi ya, yang 50.000 per posko itu ya, itu termasuk masih
ya, harus diselesaikan. Jadi ketua poskonya terus ya mencari kepada dia. Okay. Nah, itu sebabnya insyaallah kita sebagai barisan Hizbullah ya insyaallah tidak dapat ngeluh, selalu istiqamah apa yang diajarkan kita oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Alhamdulillah. Sebabnya pada saat sekarang ini kan para santri-santriwati libur, pelungguh yang diharapkan untuk hadir, yang terutama barisan Hizbullah Nahdlatul Watan. Nah, itu sebabnya tiang mewakili ya panitia, kan panitia gabung niki. Semua guru-guru, semua pengurus, semua pimpinan, ya markas cabang, markas ranting, ketua posko itu semua jadi panitia. Ya, tiang yang mewakilinya beliau itu. Nah, dengan berkat kerjasama dan terutama barisan Hizbullah, ketua posko kan tetap badak dan tetap terus baik di orari, di loudspeaker di masjid, di musola, di setiap layatan. Itu sebabnya kita ramai alhamdulillah. Hampir ini banyak sekali yang hadir tuh. Alhamdulillah. Insyaallah kalau Hizbullah kita arahkan dia, ya jamaah-jamaah Hizbullah saya bilang tuh. Kalau pimpinannya sudah mengatakan hadir mengaji, pasti wajib dia hadir tuh. Pasti dia enggak banyak alasan. Memang alhamdulillah wa syukru lillah. Itulah yang namanya barisan Hizbullah Nahdlatul Watan. Itu sebabnya pada hari ini yang sarankan jamaah-jamaah barisan Hizbullah memakai baju kebesaran, baju Hizbullah. Kena baju Hizbullah ni baju kebesaran, ya, hijaunya manyapnya pakaian jadi lambang kesuburan. Izul Islami tujuan mencari ridhonya Tuhan. Nah, setiap layatan kedua kelambi ini dia buang aja balik, dia jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, sangat-sangat kami mengharapkan setiap layatan harus pelungguh hadir, setiap pengajian harus pelungguh juga hadir. Karena kita pada saat ini menghadiri tahun baru. Nanti di akhir Agustus kita akan mengikuti pengajian akbar ultah, ya, NBDI dan NWDI dan NBDI insyaallah. Nah, setelah itu nanti di Januari, tiang pelungguh akan diajak ngaji untuk menghadiri hultah barisan Hizbullah Nahdlatul Watan untuk mengenang sejarah perjuangan, supaya pelungguh-pelungguh jangan lupa sejarah perjuangan ini luar biasa ke perjuangannya Bapak Maulana Syekh, ya, perjuangannya umumnya pengurus besar Nahdlatul Watan, sehingga Anjani ini menjadi kebun surgawi. Tahu dah kebun surgawi? Tapi menjamaah di Nakulu dengar kebun surgawi ini marah luar biasa, tidak mau mendengar lagu perjuangan tersebut dia. Kalau jamaah kita menyebut Anjani kebun surgawi itu marah dia. Memang betul kenyataannya niki, ya, taman-taman surga. Ya. Kehadiran pelungguh itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu kami tidak perpanjang lebarkan. Nanti kita akan mendengarkan, ya, pengajian-pengajian tentang hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hijrahnya NW dari Pancor ke Kalijaga, dari Kalijaga terus menetap ke Anjani, Anjanallah. Karena pengajian Bapak Maulana Syekh terakhir di Madrasah Sanawiyah Anjani Desa, beliau hadir. Beliau mengatakan Anjanallah katanya. Di mantap pindah masih tetap di Pancor. Nah, yang merenungkan apa kira-kira itu maksud tujuan beliau itu. Pada suatu saat betul dah, ya. Pada suatu saat akan bertolak ke Anjani. Selamatkan kami. Itu artinya kan. Jadi wah, kita di Anjani ya aman, tenteram, alhamdulillah. Di pondok pesantren sudah luar biasa banyak santri-santriwati.